Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wanshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi a'malina mukhlisin. Amma ba'd, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Nas'alullaha 'azza wa jalla an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wa 'amalin shalih wa an yufaqqihana fid din wa yarzuqana Allahumma al-ikhlasa fil qawli wal 'amali. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai kajian kitab Hayatus Sahabah, kita bacakan dulu Al-Fatihah dengan niat kepada muallif, kemudian dengan niat untuk hari ini supaya diperlancar urusan kita. Kemudian diniatkan juga hajat masjid ini segera terselesaikan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan. Tentu saja saya sebagai pengganti dari Ustadz Hafid, ya, sebagai pengganti dari Pak Yai. Kita lanjutkan kitab kajian Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah. Jadi kitab ini menjelaskan tentang kisah-kisah para sahabat. Ya, kenapa diambil dari kisah-kisah para sahabat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairul quruni qarni, ya, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Atau di redaksi lain khairun nasi qarni. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sebaik-baik generasi adalah generasiku, ya, pada abadku. Makanya di dalam dikatakan ada salaf, ya kan? Ada generasi salaf. Generasi salaf ini 300 atau 3 abad pertama. Maka kalau kita mengatakan mengikuti ulama salaf ataupun generasi salaf, maka yang dimaksud adalah 3 abad pertama. Ya, di dalam hadis itu dikatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi pada abad yang ada adalah qarni, pada abadku. Artinya pada zaman sahabat. Tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kemudian para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Sehingga dari hadis ini Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, ya, mengumpulkan berbagai kisah yang mengenai sahabat dari berbagai maudhu', dari berbagai topik ataupun tema. Dengan harapan kita bisa mengenal para sahabat pertama, karena mengenal nama-nama yang mulia itu juga sebuah keutamaan. Kalau kita teliti di dalam tasyahud akhir, kita membaca salawat Ibrahimiyah, ya, pada lafadznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, atau yang nggak pakai sayyidina wa ala ali Muhammad, ya. Kenapa di sana Allah ataupun Rasul SAW dalam sigatnya, dalam kalimatnya, salawat tersebut diulang namanya, bukan menggunakan dhamir ataupun kata ganti. Biasanya kan kalau kita dalam bahasa Indonesia menggunakan kata ganti ketika ada nama yang disebut kemudian berulang, ya. Ketika membicarakan fulan kemudian dengan menggunakan kata ganti dia, ya, tidak menyebutkan nama aslinya. Di sini tapi disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, harusnya wa ala alihi, ya kan? Kebanyakan konteksnya seperti itu. Tetapi karena kemuliaan nama ini maka diulang oleh Nabi Muhammad SAW dalam sigat ataupun dalam bentuk sholawatnya. Nah, harapannya dengan adanya kajian Hayatus Sahabah ini kita bisa mengenal tadi, ya,
mengenal nama sahabat. Kedua, kita akan selalu mengulang. Karena tadi bahwasanya Maulana Yusuf Al-Kandahlawi di sini, beliau mengumpulkan kisah-kisah para sahabat dalam berbagai topik. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam satu topik beliau menyebutkan, atau dalam berbagai topik beliau menyebutkan berbagai sahabat. Karena lagi-lagi kembali khairul quruni qarni, ya. Begitu juga dalam hadis lain, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, atau bahkan yang mengatakan hadis ini adalah maudhu', ya, hadis palsu, bahwasanya ashabikan nujum, ya, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku adalah seperti bintang-bintang, bi ayyihi muqtadaitum, dengan siapa kalian itu mencontoh, maka kalian ihtadaitum, mendapatkan hidayah. Tetapi hadis ini itu diperkuat dengan hadis yang lain, ya, misalnya alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin, ya, bahwasanya Rasul mengatakan ataupun memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan juga sunnah khulafaur rasyidin. Nah, jadi diharapkan dengan pengulangan nama ini kita mengenal para sahabat dan juga bisa mencontoh para sahabat radhiyallahu anhu. Taib. Kemarin sudah sampai kepada kisah Qasmu Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu an al-mala. Pembagian Abdurrahman ibni Auf terhadap harta. Jadi ini kisah-kisah bagaimana para sahabat itu mentasarrufkan hartanya. Qissatuhu radhiyallahu anhu ma'a bani Zuhrah wa fuqara'il muslimin wa ummahatil mu'minin. Kisah Abdurrahman bin Auf bersama Bani Zuhrah dan juga fuqara al-muslimin, kepada fakir dari kaum muslimin. Wa ummahatil mu'minin, dan juga kepada ummahatil mu'minin. Ummahatil mu'minin di sini maksudnya adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, istri-istri. Karena sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kenapa dinamakan ummahatul mu'minin? Sehingga kita itu menjadi mahram, ya, ibu dari kaum mukmin. Setelah Nabi wafat, maka tidak ada yang boleh menikahi istri-istri Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kisah Abdurrahman ibn Auf terhadap hartanya. Dan sudah masyhur di kalangan kita bahwasanya Abdurrahman ibn Auf itu sahabat yang sangat kaya. Sebagaimana kisah yang kemarin Zubair ibn al-Awwam, ya, yang meninggalkan banyak hutang tetapi juga memiliki banyak aset, ya, kepada putra-putrinya. Nah, dan juga bagaimana kisah anak beliau, ya, anak beliau Abdullah bin Zubair ketika menunggu sampai 4 tahun, ya, kalau masih ingat di pertemuan kemarin, menunggu sampai 4 tahun untuk mengumumkan di musim haji. Barangkali bapaknya ini masih memiliki hutang, jadi harta warisannya itu ditangguhkan saking kehati-hatian dari anak Zubair bin Awam. Nah, Abdurrahman ibn Auf ini beliau salah satu sahabat yang dijanjikan, ya, atau diberi kabar gembira bahwasanya dijamin masuk surga, ya, Abdurrahman ibn Auf. Kemudian termasuk sahabat yang walaupun kaya tetapi juga alim, ya. Maka dikatakan di sini kana mimman yufti ala ahdi Rasulillah, ya, termasuk sahabat yang berfatwa, memberikan fatwa kepada halayak ataupun kepada manusia. Nah, karena kekayaannya ini beliau itu masyhur, ya. Beliau kaya tetapi di dalam penggunaan hartanya itu dalam perjuangan Islam, ya, kemudian memerdekakan budak. Nah, dikatakan di sini a'taqa fi yaumin wahidin salasina 'abdan. Ya, dikatakan bahwasanya beliau pernah dalam satu hari beliau memerdekakan 30, ya, 30 budak. Nanti di akhir kitab ini atau di akhir pembahasan dari kisah Abdurrahman bin Auf dikatakan bahkan selama hidupnya beliau memerdekakan salasina alf, ya, 30.000 budak. Ya. Nah, akhraja al-Hakimu an Ummi Bakrin binti al-Miswar anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ba'a ardan lahu bi 40,000 dinarin faqasamaha fi bani Zuhrah wa fuqara'il muslimina wal muhajirin wa azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan atau dikeluarkan dari Al-Hakim
ya, an Ummi Bakrin bintil Miswar, dari Ummi Bakar binti Al-Miswar, bahwasanya Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu an ba'a ardan lahu, ya, beliau menjual, ya, tanah milik beliau, bi arba'ina alfa dinar, dengan harga 40.000 dinar. Faqasamaha fi Bani Zuhrah, maka beliau membagikan hasil dari penjualan itu kepada Bani Zuhrah, wa fuqara al-muslimin wal muhajirin, dan juga kepada orang-orang fakir al-muslimin, dari kalangan kaum muslimin, dan juga al-muhajirin, dan juga dibagikan kepada azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Nabi mengatakan bahwasanya orang yang memelihara, ya, atau orang yang menjaga, ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innalladzi yuhafidhu ala azwaji min ba'di huwa as-sadiqul bar. Bahwasanya Rasul mengatakan bahwasanya siapa yang menjaga, ya, menjaga ala azwaji, terhadap istri-istriku, min ba'di, setelah aku wafat, huwa as-sadiqu al-baru, ya, dia adalah orang yang jujur, orang yang baik, ya. Maka di sini termasuk di dalamnya adalah Abdurrahman ibni Auf, ya, beliau tadi memberikan kepada azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha ila Aisyah radhiyallahu anha bimalin min dzalika faqalat man ba'atha hadzal mal, qultu Abdurrahman ibni Auf. Kemudian harta tadi dibawakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, man ba'atha hadzal mal, siapa yang memberikan harta ini? Qultu, ya, Abdurrahman ibni Auf. Yang membawakan tadi adalah Abdurrahman ibni Auf. Qala wa qassa al-qissah, ya, kemudian menceritakan bagaimana kisah harta ini didapatkan, kemudian disampaikan kepada Ummul Mukminin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yahnu alaikunna min ba'di illa as-sabirun. Kemudian Sayyidah Aisyah menukil atau meriwayatkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahnu, tidak berkasih sayang, alaikunna min ba'di illa as-sabirun, ya. Tidak saling berkasih sayang di antara kalian, wahai istri-istri Nabi, setelah aku wafat, illa as-sabirun, kecuali orang-orang yang sabar. Kemudian selanjutnya Rasul SAW mengatakan, saqallahu ibna Aufin min salsabilil jannah, ya. Beliau mendoakan ataupun menyatakan bahwasanya Allah itu memberikan cucuran kenikmatan air, ya, memberikan air, atau saqallahu ibna Aufin, ya, saqo itu menyiramkan, ya, memberikan air bisa. Saqallahu bin Aufin min salsabilil jannah, ya, bahwasanya Rasul mendoakan ataupun menyatakan bahwasanya Allah itu mencurahkan, menuangkan air, memberikan air minum kepada Ibnu Aufin, ya, yang dimaksud di sini adalah Abdurrahman ibni Auf, min salsabilil jannah, dari mata air surga, ya. Maka tadi dikatakan di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasul, innalladzi yuhafidhu ala azwaji min ba'di huwa as-sadiqu al-bar, diberikan mata air dari al-jannah. Salsabil adalah nama mata air, ya, salah satu mata air di surga. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ainan fiha tusamma salsabila, ya, nama mata air. Qala al-Hakim hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukharrijahu. Al-Hakim mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sahih, ya, secara sanad sahih, walam yukharrijahu, tetapi Al-Bukhari wal Muslim, ya, wa Muslim itu tidak mengeluarkannya, tidak mengeluarkan di dalam kitab sahihnya. Wa qala adz-Dzahabi laisa bimuttasilin, intaha. Wa qad akhrajahu Abu Nu'aimin fil Hilyati wa Ibnu Sa'din 'anil Miswar bin Makhramah binahwihi, illa anna fi riwayati Abi Nu'aim la yahnu 'alaikum ba'di illa as-salihun. Di sini disebutkan di riwayat Abu Nu'aim fil Hilyatil Auliya,
riwayatnya berbeda. Kalau tadi dikatakan illas sabirun, di sini dikatakan illas salihun. Summa qala wa akhraja al-Hakim wa Abu Nu'aimin fil Hilyati an Ja'far ibn Burqan qala balaghani anna Abdurrahman ibn Auf a'taqa 30,000 baitin. Bahwasanya dikeluarkan dari Al-Hakim, begitu juga Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya dari Ja'far ibni Burqan. Ja'far ibni Burqan mengatakan balaghani anna Abdurrahman ibn Auf a'taqa 30,000 baitin. Ya. Bahwasanya Abdurrahman ibni Auf ya, telah sampai kabar kepada Ja'far ibni Burqan bahwasanya Abdurrahman ibni Aufin itu memerdekakan 30,000 baitin. Ya. Kalau di catatan kakinya di sini sebutkan alfa bint, ya. Jadi memerdekakan budak perempuan itu 30.000, ya, 30.000, masya Allah. Jadi mempergunakan hartanya di dalam jalan yang ditaati, ya, dalam jalan ketaatan. Karena di dalam ketaatan nantinya akan ada keberkahan. Ya. Di dalam ketaatan itu ada keberkahan. Maka kita sama-sama bersyukur ya, hari ini ataupun pagi ini kita pagi-pagi ya, matahari belum terbit, kita sudah di dalam ketaatan, datang ke masjid, berjamaah ke masjid, kemudian datang di sini diniatkan untuk i'tikaf ya. Jadi salah satu amalan yang mungkin sering lupa adalah ketika datang ke masjid itu juga diniatkan i'tikaf ya, karena i'tikaf itu butuh niat. Jadi bapak-bapak ataupun jamaah di sini ketika masuk masjid maka diniatkan langsung baca doa masuk masjid dan juga diniatkan untuk i'tikaf sehingga ada pahalanya di sana. Kalau tidak ada niat nanti tidak ada pahala, karena likulli imri'in manawa wa innama likulli imri'in manawa. Orang itu tergantung niatnya. Sehingga kalau niatnya ke masjid cuma datang sholat kemudian selesai. Tetapi kalau ditambahkan dengan niat i'tikaf, maka kita mendapatkan. Ya. Jadi bersyukur tadi bahwasanya kita sudah disibukkan dengan ketaatan. Ya. Mungkin ada orang lain yang jam segini baru pulang. Entah itu dari pulang kalau misalnya dalam ketaatan, alhamdulillah, ya kan. Tetapi ada juga yang baru pulang dari kemaksiatan. Ya, naudzubillah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, beliau mendoakan ya umat, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasul mengatakan, ya Allah barik li ummati, ya, berikanlah keberkahan, atau di dalam redaksi yang lain burika li ummati, ya, diberikan keberkahan kepada umatku fi bukuriha, di dalam pagi harinya. Ya, semoga kita menjadi atau termasuk ya, orang-orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di dalam keberkahan ini atau di dalam ketaatan ini nanti ada keberkahan. Ya, ada keberkahan. Kemarin ketika menghadiri salah satu undangan walimah, ya, di dalam khutbah nikahnya dikatakan di sana bahwasanya di dalam ketaatan tadi ada keberkahan. Kapan ketaatan itu? Atau sampai kapan ketaatan itu? Ya, sampai kita selesai hidup kita, ya kan? Kemudian diberikan contoh di sana bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri beliau, ya, istri yang pertama, Siti Hajar. Nah, dikisahkan bahwasanya kan sebelum akhirnya lahir Nabi Ismail itu kan ada masa bahwasanya beliau menunggu-nunggu. Nah, kemudian dikisahkan di situ ketika beliau berada di suatu lembah yang bahkan mata air saja tidak ada, itu Nabi Ibrahim alaihissalam diwahyukan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya. Ya. Di tempat yang tidak ada air, kalau tidak ada air tidak ada tumbuhan, ya, tidak ada makanan, tempat yang kering, kemudian Nabi Ibrahim diwahyukan untuk meninggalkan istrinya. Perasaan istrinya tentu ya bagaimana, ya, di dalam keadaan susah, kemudian tidak ada apa-apa, tinggal di daerah yang juga tidak ada air, tidak ada makanan, kemudian meninggalkan, ya.
Nabi Ibrahim mengatakan, saya harus meninggalkan engkau, ya wahai istriku. Tetapi apa yang dilakukan oleh Siti Hajar di sini mengagumkan, ya, mengagetkan. Karena beliau ingat bahwasanya ketaatan kepada Allah itu didahulukan, sehingga yang ditanyakan kepada Nabi Ibrahim adalah, apakah ini wahyu dari Allah? Ya, apakah ini perintah dari Allah? Ini sangat berat, ya, mungkin kalau kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan rumah tangga, ya, dengan istri, misalnya dalam keadaan sangat susah, tiba-tiba pamit, saya mau pergi 2 bulan misalnya. Kalau teman-teman dari Jamaah Tabligh, ya, 4 bulan, saya mau khuruj 4 bulan. Orang yang tidak paham ataupun istri yang, ya, tidak taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi turunannya taat kepada Allah kemudian taat kepada suami, pasti akan menanyakan gitu, ya, atau bahkan sampai marah-marah. Tetapi yang dilakukan Siti Hajar tadi mengatakan, apakah ini perintah dari Allah, apakah ini wahyu dari Allah? Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, iya, kalau gitu silakan pergi. Tetapi asar ataupun efek dari ketaatan Siti Hajar ini apa? Beliau akhirnya lahir Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail itu kita tahu peristiwa keluarnya air sumur Zam-Zam, ya, di tempat itu, di tempat yang pada saat itu kering, tidak ada mata air, yang mana dari ketaatan itu ada keberkahan. Air yang keluar itu bukan hanya keluar pada saat itu, sampai sekarang, ya kan, sehingga banyak penelitian yang dilakukan bahwasanya air sumur Zam-Zam ini maksudnya aneh gitu. Apakah ini air simpanan dari zaman purba gitu? Tetapi ketika dilihat tidak ada, maksudnya sumurnya itu bukan sumur yang luas, ada cadangan di dalamnya, tetapi terus mengalir. Debit airnya pun nggak terlalu deras gitu, per detik hanya beberapa liter. Artinya tidak membahayakan, tidak seperti di kejadian-kejadian di daerah Indonesia, ya. Ada keluar air yang itu dari simpanan zaman dahulu kemudian langsung keluar, ya, bahkan 150 liter per detik kayak gitu. Jadi dari keberkahan ataupun dari ketaatan itu muncul keberkahan, ya, muncul keberkahan yang sampai saat ini kita mendapatkan keberkahan itu, yaitu sumur air Zam-Zam. Baik, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah qasmu Abi Ubaidah ibnil Jarrah wa Mu'adz bin Jabal wa Hudzaifah al-mal. Yang berikutnya adalah kisah Abu Ubaidah ibnil Jarrah, kemudian Mu'adz ibn Jabal, dan juga Hudzaifah radhiyallahu anhum al-mala, bagaimana kisah beliau membagikan harta. Qissatuhum radhiyallahu anhum fi dzalika ma'a Amiril Mukminin Umar radhiyallahu an. Di sini akan disebutkan kisah Amirul Mukminin ataupun Amirul Mukminin bersama Abu Ubaidah ibnil Jarrah, Mu'adz bin Jabal, dan juga Hudzaifah. Hudzaifah di sini maksudnya Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya. Abi Ubaidah ataupun nama aslinya adalah Amir, ya. Abi Ubaidah nama aslinya adalah Amir bin Abdullah Al-Jarrah. Jadi sebenarnya lebih masyhur dengan kunyah, ya, dengan julukan beliau Abi Ubaidah. Jadi nama asli beliau adalah Amir bin Abdullah. Nama ayahnya juga tidak masyhur, artinya yang dinisbatkan malah kepada kakeknya, Abu Ubaidah ibni Al-Jarrah. Al-Jarrah itu adalah nama kakek beliau. Jadi Amir ibni Abdullah ibnu Al-Jarrah. Ya. Biasanya kadang orang Arab itu dilihat dari apa yang masyhur gitu, tidak mesti dinisbatkan kepada bapaknya. Misalnya Ibnu siapa? Ya, Ibnu Muhammad misalnya, atau yang lainnya. Tetapi dinisbatkan kepada yang masyhur. Maka di sini lebih masyhur adalah Al-Jarrah, Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu bukan Asy-Syafi'i itu bukan nama bapaknya, tapi nama kakeknya. Karena nama bapaknya adalah Idris, Muhammad ibni Idris, ya. Jadi lebih masyhur Asy-Syafi'i. Ya, dikatakan kenapa lebih menggunakan Asy-Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, karena dikatakan bahwa kakeknya adalah seorang sahabat, ya. Ada juga riwayat mengatakan bahwasanya Asy-Syafi'i karena mengharap mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisah Abu Ubaidah ibnil Jarrah, kemudian Mu'adz ibni Jabal,
dan juga Hudzaifah bin Al-Yaman. Tadi yang sebelumnya adalah Abdurrahman ibni Auf, ya, beliau salah satu sahabat yang tadi dijanjikan masuk surga. Begitu juga Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya, beliau di salah satu sahabat yang dijanjikan untuk masuk surga. Abu Ubaidah dengan Muadz ibni Jabal itu sama-sama nanti diutus oleh Rasul SAW ke Yaman, ya, tetapi yang lebih masyhur memang kisah dari Muadz, ya. Kisah dari Muadz ketika beliau diutus oleh Rasul SAW menjadi wali, ya, di Yaman, menjadi wali, menjadi qadhi di Yaman. Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Muadz bin Jabal, sama Hudzaifah ibn al-Yaman, ya. Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau ini, ya, ini Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, nama bapaknya adalah al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman, kalau di dalam kitabnya Suwar min Hayatis Sahabah, ya, Dr. Raf'at Basha menyebutkan bahwasanya beliau itu sahibu sirri Rasulullah SAW. Jadi orang yang memegang rahasia dari Rasul SAW. Sehingga Hudzaifah bin Al-Yaman itu tidak jarang diceritakan kepada beliau rahasia-rahasia, ya, dari Rasul, diceritakan kepada Hudzaifah tentang rahasia, ya. Misalnya tentang nama-nama orang munafik, ya, yang mana Rasul sendiri tidak mengatakan itu atau tidak menceritakan itu di kalangan umum. Jadi beliau mengatakan atau menceritakan kepada Hudzaifah bin Yaman, ini nama-nama orang munafik, ya. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada Hudzaifah untuk menyimpan hal itu, ya. Sehingga pada masa kekhalifahan Umar, ya, ketika ada orang wafat, maka Umar bertanya dulu, apakah Hudzaifah hadir untuk sholat, ya. Kalau misalnya Hudzaifah hadir untuk sholat, berarti ini orang mukmin, maka Umar ikut sholat, ya. Nah, begitu juga kisah beliau yang masyhur, ya, itu ketika beliau di perang Khandaq, ya, atau perang Ahzab. Jadi perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Perang Ahzab dinamakan perang Ahzab karena di sana terdiri dari hizib, ya, dari kelompok-kelompok, dari bani ini, ya, tetapi yang paling besar adalah Bani Quraisy, ya, tentunya dipimpin oleh Abu Sufyan. Atau perang Khandaq karena di dalam perang itu Rasul atas saran Salman Al-Farisi menggali parit, ya, ataupun Khandaq di sekitar Madinah supaya musuh tidak bisa lewat. Nah, di dalam perang ini itu Hudzaifah juga diutus oleh Rasul SAW untuk masuk ke barisan orang-orang kafir, ya. Pada saat itu orang-orang kafir kan tidak bisa masuk ke Madinah karena adanya Khandaq. Ditambah kaum muslimin dibantu, ya, ditolong oleh Allah SWT dengan pada saat kaum kafir itu tidak bisa masuk, Allah mengirimkan angin yang kencang, angin yang dingin, ya, seperti itu, sehingga keadaannya sangat kacau. Ketika diutus oleh Nabi Muhammad SAW, ya, sahabat Hudzaifah ini di barisan kaum kafir, ya, untuk memata-matai mendapatkan informasi di dalamnya. Nah, ini salah satu tugas beliau sebagai sahibu sirri Rasulullah SAW. Sehingga dari kabar itu beliau mendapatkan, Abu Sufyan mengatakan kita dalam keadaan yang tidak diuntungkan, ya. Yang awalnya diuntungkan karena Bani Quraidah di dalam Madinah itu berkhianat, ya, menyerang kaum muslimin juga. Jadi ada penyerangan dari dalam, dari luar musuh itu menanti. Tapi kemudian Bani Quraidah bisa diselesaikan di dalam. Kemudian tadi, ya, ada pertolongan dari Allah sehingga keadaan kaum kafir itu tidak diuntungkan. Sehingga Abu Sufyan itu berpidato bahwasanya kita akan mundur. Nah, kabar mundurnya itu didapatkan oleh Hudzaifah dan akhirnya disampaikan kepada Rasulullah SAW. Qissatuhum radhiyallahu anhum fi dzalika ma'amirul mu'minin. Jadi kisah Umar dengan sahabat Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Muadz bin Jabal dan juga Hudzaifah ibni Al-Yaman. Nah, ini juga disampaikan oleh di dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabah bahwasanya Al-Yaman, bapak beliau, ya, bapak dari sahabat Hudzaifah ini, beliau itu syahid ketika perang Uhud. Ya, syahid ketika perang Uhud. Jadi kisahnya itu karena beliau pada saat perang Uhud itu sebenarnya tidak ikut perang, ya, tidak ikut perang. Dikarenakan usia beliau yang sudah
sudah tua. Beliau dengan dengan salah satu sahabatnya. Dua orang ini sama-sama sudah sepuh gitu. Jadi tidak ikut perang. Tetapi ikut mengantarkan kaum muslimin ke medan perang. Nah, ketika di tengah-tengah peperangan, Al-Yaman, bapak dari Hudzaifah ini mengatakan kepada sahabatnya, kita ini nunggu apa sih? Gitu. Kita ini udah sama-sama hidup itu kalau dalam kitabnya dikatakan sekedar keledai itu minum air. Jadi udah tinggal sebentar lagi kita ini hidup. Terus kalau kita cuma ngelihat kaum muslimin berperang gitu aja, cuma menonton saja, ya ngapain? Mending kita menjemput syahid, ya, kematian. Akhirnya dua-duanya turun dan dua-duanya akhirnya syahid, ya. Tetapi bedanya adalah sahabatnya itu dibunuh oleh orang musyrik, oleh orang kafir. Sedangkan Al-Yaman, ya, itu dibunuh oleh kaum muslimin karena tidak sengaja. Ya, karena tidak sengaja. Maka dari ini, ya, kalau kita belajar fikih, ya, yang dinamakan syahid di dalam istilah fikih adalah orang yang mati di dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Baik itu wafatnya itu karena dibunuh orang kafir ataupun dibunuh kaum muslimin. Dibunuh kaum muslimin konteksnya di sini tentunya dengan ketidaksengajaan, ya, bukan sengaja. Tetapi ala kulli hal ketika wafat ataupun meninggal di medan peperangan maka dihukumi syahid. Berbeda kalau misalnya wafatnya setelah peperangan, walaupun itu lukanya didapat ketika peperangan. Ya. Nah, karena nanti berkenaan dengan ini, ya, karena ketika dibahas di fikih nanti berkenaan bagaimana pengurusan jenazahnya. Ya, karena orang yang syahid itu tidak dimandikan, ya, kemudian dikafani dengan bajunya itu dengan berlumuran darah. Nah, itu kisah dari bapak ataupun ayah dari Hudzaifah. Ya. Akhraja At-Tabrani fi Al-Kabir an Malik ad-Dar radhiyallahu anhu anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akhadha 400 dinarin faja'alaha fi surratin. Ini dikeluarkan oleh At-Tabrani fil Kabir, ya, fil Kabir atau di kitab beliau Mu'jam Al-Kabir dari Malik ad-Dar. Bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an akhadha 400 dinarin faja'alaha fi surratin. Umar radhiyallahu an mengambil 400 dinar kemudian dimasukkan di dalam sebuah kantong. Faqala lil ghulam, kemudian Umar mengatakan kepada budaknya, idhhab biha ila Abi Ubaidah thumma talaha fil bait sa'atan hatta tanzura ma yasna. Ya. Umar mengatakan kepada budaknya, pergilah kamu dengan kantong ini berisi 400 dinar kepada Abu Ubaidah. Ya. Kemudian talaha fil bait. Kemudian Umar memerintahkan budak itu diam dulu di rumah. Setelah itu hatta tanzur ma yasna, sehingga kamu melihat apa yang diperbuat Abu Ubaidah terhadap harta yang aku berikan ini. Ya, ini kisah bagaimana tadi Abu Ubaidah dengan Umar radhiyallahu an memperlakukan harta. Fa dhahaba biha al-ghulam ilaihi faqala yaqulu laka amirul mu'minin ij'al hadhihi fi ba'dhi hajatik. Ya. Ketika sudah sampai menemui Abu Ubaidah bin al-Jarrah, budak tadi mengatakan, ini dari Amirul Mukminin. Ya. Ij'al hadhihi fi ba'dhi hajatik. Ini buat kebutuhan engkau. Ya, dikatakan seperti itu. Ij'al hadhihi fi ba'dhi hajatik. Faqala wasalahu Allahu wa rahimahu. Ya. Kemudian Abu Ubaidah mendoakan, ya, semoga Umar diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qala ta'ala ya jariyah. Ya. Kemudian Abu Ubaidah memanggil jariyah, memanggil budak perempuannya. Ta'ala ya jariyah, ya, kemarilah wahai budak. Idhabi bihadhihi sab'ati ila fulan wa bihadhihi al-khamsati ila fulan wa bihadhihi al-khamsati ila fulan, ya, hatta anfadaha. Kemudian memanggil budaknya, ketika memanggil budaknya kemudian pergilah kamu dengan di sini sab'ah, ya, mungkin sab'ah di sini adalah 7 kantong, ya. Dari kumpulan kantong yang diberikan oleh Umar, kemudian berikan 7 kantong ini kepada fulan, 5 kantong ini kepada fulan, 4 kantong ini kepada fulan, hatta anfadaha, sampai habis, ya, sampai habis.
Wa raja'al ghulam ila Umar fa akhbarahu fawajadahu qad a'adda mithlaha li Mu'adz bin Jabal. Ketika budaknya Umar tadi pulang dan menyaksikan bagaimana tasarruf ataupun bagaimana Abu Ubaidah itu melakukan kepada hartanya, ya. Kemudian kembali kepada Umar dan menceritakan apa yang terjadi. Tetapi ketika menceritakan itu, ketika kembali ternyata Umar qad a'adda mithlaha li Mu'adz bin Jabal, sudah menyiapkan hal yang serupa untuk diberikan kepada Mu'adz bin Jabal. Faqala idhhab biha ila Mu'adz bin Jabal wa talahha fil bait hatta tanzura ma yasna. Perintahnya sama. Berikan ini kepada Mu'adz bin Jabal, kemudian kamu diam sebentar di sana, lihat apa yang diperlakukan oleh Mu'adz bin Jabal terhadap harta yang aku beri. Fadhahaba biha ilaihi qala yaqulu laka amirul mu'minin ij'al hadhihi fi ba'di hajatik. Faqala rahimahullah wa wasalah. Ya. Kemudian sama, ketika sudah sampai dikatakan atau budak tadi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ini dari Amirul Mukminin, ini untuk kebutuhan engkau. Faqala rahimahullah wa wasalah. Ya, ta'ala ya jariyah. Sama, mendoakan kerahmatan, kemudian memanggil budak perempuannya. Idhabi ila baiti fulan bikadza. Idhabi ila baiti fulan bikadza. Ya. Kemudian sama, ya, apa yang dilakukan Abu Ubaidah kemudian sama dengan apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Beliau memanggil budaknya, kemudian memerintahkan ini untuk diberikan kepada fulan. Memerintahkan dibagi ini untuk kepada fulan. Sampai fattala'at imra'atu Mu'adz. Ya. Sampai tiba-tiba istrinya Mu'adz ini keluar. Ya, mengetahui suaminya lagi dapat harta, kemudian bagi-bagi, ya. Wa qalat wa nahnu wallahi masakin fa'atina. Sampai istrinya itu, "Lah, ini suami saya bagi-bagi harta." Kemudian istrinya mengatakan, "Wa nahnu, lah kita dapat apa?" Ya. "Wallahi masakin fa'atina." Demi Allah kita itu miskin, maka kasih kita beberapa, gitu. Jadi kalaulah misalnya istrinya tidak keluar, kemudian tidak mengatakan itu, mungkin sudah dibagikan sampai habis, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ibni Al-Jarrah. Falam yabqa fil khirqati illa dinarani fadaha bihi ma ilaiha. Tapi ketika istrinya mengatakan itu kepada Mu'adz bin Jabal, ternyata di dalam kantong itu tersisa 2 dinar saja. Ya, kemudian akhirnya memberikan kepada istrinya. Wa raja'a al-ghulamu ila Umar fa akhbarahu fasurra bidzalika faqala innahum ikhwatun ba'duhum min ba'd. Ya. Kemudian ketika kembali kepada Umar, budak tadi menceritakan kepada Umar dan Umar senang mendengarnya. Ya, fasurra bidzalika faqala innahum ikhwatun ba'duhum min ba'd. Ya. Mereka itu saudara, satu sama lain saling menolong. Ya, karena kaum muslimin ataupun kaum mukminin aulia, ya, penolong bagi yang lain. Warwatuhu ila malikid dar thiqatun masyhurun wa malikud dar la a'rifuhu kadza fit targhib. Wa qala al-Haythami rawahu at-Tabrani fil Kabir wa malikud dar lam a'rifuhu. Jadi dari tadi kan perawinya adalah malikud dar. Malikud dar ataupun tuan rumah. Nah, tuan rumah ini beberapa ulama mengatakan tidak diketahui namanya siapa. Ya, Tabrani mengatakan bahwasanya aku tidak mengetahui malikud dar ini siapa. Kemudian qultu dzakara al-Hafiz fil Isabah wa qala Maliku Ibnu Iyad, ya, tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani fil Isabah di dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah mengatakan bahwasanya Malikud Dar adalah Malik Ibnu Iyad, ya, Maula Umar, budak dari Umar. Jadi Malikud Dar tersebut adalah budak tadi, ya, gulam tadi. Wa huwa alladhi yuqalu lahu Malikud Dar, lahu idraq wa sami'a min Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Wa rawa an Syaikhaini wa Mu'adz bin Abi Ubaidah wa Mu'adz wa Abi Ubaidah rawa anhu ibnahu Aunun wa Abdullah wa Abu Salih As-Samman. Wa dzakarahu Ibnu Sa'din fi at-tabaqatil ula min at-tabi'ina fi ahli al-Madinati wa qala kana ma'rufa. Ini hanya menceritakan tentang Malikud Dar tadi, ya. Keadaan ataupun siapa namanya, kemudian bagaimana keadaan dia. Wa qala Ali ibn al-Madini kana Malikud Dar khazinan li Umar. Ali ibn al-Madini mengatakan bahwasanya Malikud Dar tadi adalah khazin, adalah bendahara, ya, atau kepala gudang, ya, li Umar. Intaha.
Wa qala fil isabati wa rawaina fi fawaidi Dawud bin Amr ad-Dibbi Jam'il Baghawi min tariqi Abdurrahman bin Sa'id al-Yarbu al-Makhzumi an Malik ad-Dar fa dzakara al-qissah. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan riwayat yang lain ya, dari jalur yang berbeda, dari perawi yang berbeda. Wa akhrajahu Abu Nu'aim fil Hilyati an Malik ad-Dar fa dzakara mithlah. Wa akhrajahu Ibnu Sa'adin an Ma'ni bin Isa qala aradna ala Malik ibn Anas fa dzakarahu mukhtasara. Naam. Summa qala wa akhraja al-Bukhari fi at-Tarikh as-Shaghir. Kemudian disebutkan di sini oleh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi bahwasanya Al-Bukhari mengeluarkan di dalam kitab beliau At-Tarikh As-Shaghir. Di dalam kitab beliau At-Tarikh As-Shaghir. An Zaid bin Aslam, an abihi anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala li ashabihi tamannau. Ini diceritakan di dalam kitab Imam Bukhari yang berjudul Tarikh As-Shaghir ya. Di situ dikatakan bahwasanya Umar mengatakan kepada para sahabat, ya, tamannau, berangan-anganlah. Ya, tamannau. Faqala ahaduhum atamanna ay yakuna mil'u hadzal baiti darahim fa unfiquha fi sabilillah. Aku berangan-angan, aku berkeinginan ya bahwasanya isi rumah ini itu dipenuhi dengan darahim. Fa unfiquha fi sabilillah, dipenuhi dengan dirham-dirham ya. Fa unfiquha fi sabilillah. Sehingga aku bisa menginfakkannya di jalan Allah. Faqala, kemudian Umar mengatakan tamannau, ya berangan-anganlah. Faqala akhar, kemudian sahabat yang lain mengatakan atamanna ayyakuna mi'lu hadzal bait dzahaban. Aku berangan-angan bahwasanya isi rumah ini dipenuhi dengan emas ya, dengan zahab. Fa unfiquha fi sabilillah, maka aku akan menginfakkannya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala tamannau, kemudian Umar mengatakan lagi tamannau, berangan-anganlah. Qala akhar atamanna ayyakuna mi'lu hadzal baiti jauhara. Sahabat yang lain mengatakan aku menginginkan atau aku berangan-angan bahwasanya isi dari rumah ini adalah perhiasan jauhara. Fa unfiquhu fi sabilillah, lalu aku menginfakkannya di jalan Allah. Faqala Umar tamannau, faqalu ma tamannaina ba'da hadza. Ketika Umar mengatakan lagi tamannau, berangan-angan, silakan. Kemudian para sahabat mengatakan kita sudah tidak bisa berangan-angan lagi setelah ini ya. Bahwasanya mengangankan harta yang banyak kemudian digunakan untuk infak fi sabilillah ya. Karena akhirnya sedekah yang al-jariyah yang mengalir itu yang bermanfaat bagi kita. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadisnya. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath ya. Salah satunya adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Sehingga kebanyakan ulama mengartikan ini adalah wakaf ya. Wakaf itu pahalanya mengalir. Salah satu termasuk sedekah jariyah. Sehingga untuk misalnya pembangunan masjid ya, itu akan mengalir ya pahalanya. Wakaf untuk misalnya pondok pesantren, untuk ma'had itu juga mengalir pahalanya. Karena apa yang kita andalkan ya seketika mati, amalan kita terputus, inqata amalu illa min salah satunya adalah sedekah jariyah. Begitu juga ada ilmu yang bermanfaat dan juga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Nah, kemudian qala Umar, lakinni atamanna ayyakuna mi'lu hadzal baiti rijalan misla Abi Ubaidah. Ya. Tetapi Umar mengatakan kalau saya itu mau berangan-angan bahwasanya yang menghuni orang ini adalah yang menghuni rumah ini adalah orang-orang seperti Abi Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian Mu'adz ibn Jabal, wa Hudzaifah ibn al-Yaman. Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku menginginkan bahwasanya nanti kalau misalnya rumah ini diisi, itu diisi oleh ini para sahabat yang tadi kita kita dikisahkan. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Mu'adz ibn al-Jabal, kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman. Summa fa asta'miluhum fi ta'atillah. Kemudian aku akan mempergunakan mereka di dalam ketaatan kepada Allah ya. Qala summa ba'atsa bimalin ila Hudzaifah qala unzur ma yasna. Kemudian Umar memberikan harta ya, mengutus untuk memberikan harta kepada Hudzaifah. Kemudian mengatakan unzur ma yasna.
Qala falamma atahu qasamahu thumma ba'atsa bimalin ila Mu'adz ibni Jabal faqasamahu thumma ba'atsa bimalin ya'ni ila Abi Ubaidah qala undur ma yasna faqala Umar qad qultu lakum aw kama qala. Ya, ini kisahnya tadi sama. Jadi mukaddimahnya saja yang berbeda. Di riwayat ini ditanyakan dulu kepada para sahabat ya. Kalian mau menginginkan apa? Kalau mau berangan-angan kalian mau apa? Itu diawali dengan itu, kemudian sama ya, memanggil budak untuk memberikan harta kepada 3 sahabat tadi, dan yang dilakukan juga sama ya, membagi-bagikan harta tersebut. Qasmu Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma al-mal qasmuhu al-mal al-katsir fi majlisin wa infaquhu ma ba'atsa bihi Muawiyah. Nah, insyaallah ini di pertemuan berikutnya ya. Yang berikutnya adalah kisah dari Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar atau Abdullah anaknya Umar ibn Khattab, salah satu sahabat yang mulia juga Abdullah bin Umar. Dan setelah peninggalan Rasul SAW, Abdullah bin Umar ini menjadi pentolan ya di Madinah ya. Yang nanti dari Abdullah bin Umar akan muncul murid-murid yang sampai nanti turun-temurun kepada Imam Malik ya. Jadi Abdullah bin Umar punya murid dari kalangan tabi'in, kemudian dari kalangan tabi'in ini memiliki murid yaitu Imam Malik, yang salah satu menjadi imam madhab di kalangan Islam. Hadza wallahu alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak perkataan yang salah mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diamalkan. Kita bisa mencontoh para sahabat ya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza, nakhtim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.